Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan rahmat serta karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan pertemuan kelompok di kelompok Anggrek 3. Baik Ibu, untuk pertemuan kelompok kita kali ini kita yaitu membahas modul pengasuhan dan pendidikan anak. Dalam modul ini ada 4 sesi. Yang pertama, menjadi orang tua yang lebih baik. Yang kedua, memahami perilaku anak. Yang ketiga, memahami cara anak usia dini. Dan keempat, membantu anak sukses di sekolah. Jadi untuk pertemuan kelompok kita pada hari ini, kita cukup 1 sesi aja Ibu, yaitu menjadi orang tua yang lebih baik. Amin Bu ya. Kira-kira Ibu, untuk menjadi orang tua yang lebih baik seperti apa menurut Ibu? Dari Bu Yeni lah dulu, kenapa kita harus menjadi orang tua yang lebih baik menurut Ibu Yeni? Kenapa? Ya, kenapa? Karena memberikan contoh kepada anaknya supaya kita memberikan contoh kepada anak kita, supaya anak kita itu tidak. Oke. Terus apa lagi? Ibu itu apa namanya? Si Andayani. Andayani. Mendidik anak. Samsia. Ayo Sam. Itu Samsia. Oke, terima kasih Ibu ya atas pendapatnya. Kesimpulannya kita akan belajar bersama bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik, karena orang tua yang lebih baik akan membesarkan anaknya yang hebat. Langkah pertama dalam menjadi orang tua yang lebih baik yaitu sikap dan perilaku orang tua. Di sini kira-kira ini ada pertanyaan lagi nih Ibu, hal yang membahagiakan dalam mengasuh anak, gitu, dalam mengasuh anak. Kira-kira apa yang menurut Ibu hal yang membahagiakan? Melihat anak sehat kayaknya membahagiakan ya Pak. Oke, betul. Mengajak anak bermain, mengajak keluarga kecil jalan-jalan. Oke. Jawab lah ya di Mirza. Ngomongnya Green cuma telingaku yang dengar. Nanti di YouTube ya di Mirza punya ada ngomong. Yang pertama yaitu dengan mengingatkan hal yang membahagiakan yang dirasakan sebagai orang tua, karena ini dapat memperkuat kasih sayang orang tua pada anaknya. Kemudian selain itu dengan berbagi dan berdiskusi mengenai masalah, tantangan dan mengasuh anak, sehingga bisa lebih ringan dalam menghadapi masalah yang ada. Lalu ini diterapkan Bu ya, di keseharian di rumah, diterapkan sama suaminya, sampaikan sama suaminya kalau dalam proses pengasuhan anak itu bersama dengan sang ayah. Jadi disampaikan. Bapaknya pergi jam 6, pulang jam 6 kata ibu-ibunya. Kemana? Kita mulai Bu ya, permainannya kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Sudah paham Bu kan? Jadi maju lagi nih. kita mulai. Nampak ya no. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Pundak, kepala, lutut, kaki, lutut, kepala. Senang ini apa?
Oke, tahu ya. Kita ikut permainannya. Jadi kita lanjut lagi ke apa ya? Ke materi kita. Nih. Yang pertanyaan, apa yang terjadi saat permainan tadi? Menurut Ibu? Banyak gerakan yang salah. Banyak gerakan yang Banyak salah. gerakan yang salah. Hati senang. Pikiran tenang. Pikiran tenang aja. Pikiran nggak tenang. Pikirannya nggak tenang, yang jelas hati gembira. Banyak gerakan yang salah. Oke. Jadi dari permainan tadi bisa kita lihat lebih mudah mengikuti apa yang kita lihat dari apa yang kita dengar. Begitu pula anak-anak akan cenderung mencontoh ataupun meniru perbuatan daripada perkataan orang tuanya. Nah, jadi cara kedua menjadi orang tua yang lebih baik adalah sejalan antara perkataan dan perbuatan. Nah, jadi itu Bu. Agar kiranya ibu mempraktikkan ini di rumah, supaya mempraktikkan di rumah bersama suami, supaya perkataan antara ibu dengan suami, ayah sama anak bisa sama, jangan ada perbedaan antara tingkah laku dengan perbuatan dengan ucapan. Nah, jadi harus sama tingkah laku dan ucapannya itu. Kemudian kita lanjut. Orang tua yang baik memiliki konsep diri yang positif. Nah, kira-kira menurut ibu lah, ibu ini apa sesuatu yang menyenangkan menurut ibu terhadap orang yang samping ibu Asep atas nama ibu siapa ini? Ibu Aselian, yang menurut ibu apalah perbuatan atau tingkah laku ibu ini yang menyenangkan menurut ibu ini? Gak pernah ada mulai. Membosankan banget. Enggak ada yang menyenangkan. Apa ya? Entah menyenangkan itu disuruh nyanyi karaoke bisa. Oh, bisa kan? Kepala Disuruh jalur dewe, nyanyi dewe. Jadi cara ketiga menjadi orang tua yang lebih baik adalah selalu berusaha untuk melihat hal yang baik yang ada dalam diri masing-masing. Langkah selanjutnya itu melibatkan ayah dalam pengasuhan sehari-hari. Ayah dan ibu bekerja sebagai tim. Orang tua tunggal bukanlah masalah. Mereka tetap bisa menjalankan tugas sebagai orang tua dengan baik. Tentunya ada anggota keluarga lain yang dapat membantu mengasuh anak sehari-hari, misalnya kakek, nenek, paman, bibi. Siapapun yang membantu orang tua tunggal dalam pengasuhan anak perlu memiliki pengetahuan yang sama mengenai pengasuhan anak. Sebetulnya pertemuan kelompok ini atau sesi ini kita seharusnya menghadirkan sang ayah atau suami ibu, namun mungkin karena suami ibu bekerja, ya nanti bisa diterapkan di rumah, sampaikan kepada suami, ayah dari anak-anak. Cara kita menjadi orang tua yang lebih baik adalah dengan saling bekerja sama. Ayah dan ibu saling membantu dalam mengasuh anak. Ayah tetap bisa memanfaatkan waktu makan bersama untuk menunjukkan perhatian kepada anak, membantu anak berusia balita untuk makan, bertanya dan mendengarkan cerita dari anak, membacakan cerita sebelum tidur, bercerita kepada anak tentang berbagai hal, atau membantu anak menyelesaikan tugas dari sekolah. Sebaik apapun seorang ibu dalam mengasuh anak, kehadiran ayah akan memberikan dampak tersendiri. Keterlibatan ayah dalam pengasuhan sehari-hari secara khusus akan membantu anak meningkatkan kemampuan sosial dan prestasi akademik di sekolah. Sedangkan ibu memberikan dampak secara khusus dalam perkembangan kemampuan emosional anak.
Jadi kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu membuat keputusan bersama dan melaksanakan dengan konsisten. Ini ada pertanyaan lagi nih buat ibu-ibu. Pernahkah ibu-ibu sebagai suami istri mendiskusikan dan memutuskan bersama berbagai macam hal terkait pengasuhan anak? Biasanya apa yang biasanya ibu-ibu lakukan, ibu-ibu diskusikan atau ibu putuskan bersama pasangan mengenai dalam proses pengasuhan anak ini? Apalah yang ibu biasanya diskusikan bersama suami? Entah itu Masalah pendidikan anak. melanjutkan kemana itu ya, boleh ibu, apa kira-kira? Ini Pak, susu anaknya habis. Itu kan diskusi juga. Nah, Ya kan Pak? ya boleh. Anak Saya saya pun punya diskusikan anak gini, Pak, mengantar anak sekolah gitu kan, biar ibu yang mencuci, Iya. suami yang mengantar anak sekolah sekolah. udah minta membater murah. Iya. Olahan minta dipaker. Hmm. Oh. Ya, kita lanjut. Cara keenam menjadi orang tua yang lebih baik adalah ayah dan ibu berdiskusi dan memutuskan bersama hal yang terkait dengan pengasuhan anak. Dengan cara ini orang tua akan memikul beban yang sama dan merasa mendapat dukungan satu sama lain. Dalam ini juga perlu biar ada video, cuman karena jaringan di sini juga nggak ada, ya terpaksa kita lanjutkan dulu ke sesi selanjutnya, yaitu langkah selanjutnya menghindari konflik di hadapan anak. Nah, ini yang paling penting nih, ini mungkin sering terjadi sama antara suami istri, ini yang sering terjadi. Iya. Nah, cepat iya kan ya kan? Di aku itu mana? Fakta. Yang pertama itu sangat penting, menghindari pertengkaran di hadapan anak karena akan menyebabkan anak menjadi agresif, berperilaku kasar terhadap orang lain, konsentrasi belajarnya terganggu, menjadi penakut dan merasa tidak senang berada di rumah. Orang tua bisa saja berbeda pendapat dalam hal apapun, namun ketika hal tersebut menyangkut pengasuhan anak, maka perbedaan pendapat tersebut sebaiknya tidak ditunjukkan di hadapan anak. Misalkan ibu berkelahi atau ada permasalahan lain, jangan sampai terjadi di depan anak. Dari cara ketujuh menjadi orang tua yang lebih baik adalah dengan menghindari perbedaan pendapat ataupun pertengkaran di hadapan anak. Lalu ini diskusikan di rumah, sampaikan apa yang menjadi pertemuan kelompok kita, pembelajaran pertemuan kelompok kita pada hari ini. Yang selanjutnya berdiskusi dan menyepakati bersama pasangan untuk tidak menunjukkan kemarahan dan perdebatan di hadapan anak. Jika dihadapkan pada potensi kemungkinan pertengkaran di hadapan anak, cobalah untuk menenangkan diri dan tidak terpancing emosi. Biasanya ibu kalau dihadapkan dengan masalah yang seperti ini, apa yang biasanya ibu lakukan lah? Keluar dari rumah Pak. Keluar dari rumah mau kemana ibu? Tetangga Pak. Oh gitu. Iya, jadi Ibu ini bebannya enggak ini. karaoke misalkan di Iya, tetangga. karaoke aja, Ibu, cari kesenangan di luar. Jalan oh sama aja. Misalkan nggak ada karaoke waktu itu, apalah misalkan yang ibu lakukan gitu? Iya nggak ada, dolan aja. Menjauh, menjauh jauh dari suami. Oke. Tinggal main HP kan udah sendiri. Di sini hal yang perlu ibu lakukan ketika dihadapkan dengan masalah seperti itu, menarik nafas yang panjang, berhitung di dalam hati, berdoa, meminum segelas air, dan tetap tersenyum. Sampaikan pada pasangan bahwa Anda akan menanggapi kemarahannya saat sudah lebih tenang dan tidak di hadapan anak. Nah, jadi jangan sampai di hadapan anak, walaupun hati ibu kesal,
tapi karena mungkin di hadapan anak-anak ya Tetap persen dibawa yang senyum sebenarnya aja di dulu, dalam. dibawa senyum.